Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasinta Uliana, saya dari kelas P I5A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi kurikulum dari mata kuliah pengembangan kurikulum berbasis literasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evaluasi kurikulum beserta dengan komponen-komponennya. Nah, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari evaluasi kurikulum, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari evaluasi dan kurikulum. Jadi, pengertian evaluasi itu merupakan proses pengumpulan informasi untuk membantu pengambilan keputusan dan di dalamnya terdapat perbedaan mengenai siapa yang dimaksudkan dengan pengambilan keputusan tersebut. Nah, kemudian pengertian dari kurikulum. Pengertian dari kurikulum itu merupakan dapat diartikan dari berbagai penafsiran. Namun demikian, secara umum ada kesamaan, yaitu sebagai suatu program pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Nah, awalnya istilah kurikulum itu diartikan running a course, berasal dari bahasa Latin yaitu kurikulum dan dalam bahasa Prancis yaitu courir yang berarti to run. Nah, istilah itu kemudian digunakan untuk sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar penghargaan dalam dunia pendidikan atau yang dikenal dengan sebutan ijazah. Nah, kemudian pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyatakan bahwa kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya evaluasi kurikulum itu merupakan usaha sistematis dalam mengumpulkan informasi terkait suatu perangkat dan rencana dalam pembelajaran untuk digunakan menjadi pertimbangan terkait nilai dan arti kurikulum dalam suatu konteks. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu pengertian dari tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu tujuan dari evaluasi kurikulum. Nah, poin yang pertama yaitu tujuannya dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan implementasian kurikulum sebagai suatu masukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menjadi landasan atau ukuran keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor yang berkontribusi. Yang ketiga, memberikan alternatif pemecah masalah yang bisa digunakan untuk perbaikan kurikulum. Dan yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik kurikulum dan implementasiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dari fungsi evaluasi kurikulum. Nah, fungsi dari evaluasi kurikulum tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi formatif dan fungsi sumatif. Nah, fungsi formatif ini ialah dapat memberikan informasi dan memberikan pertimbangan terkait dengan usaha perbaikan kurikulum. Fungsi formatif ini dapat dilakukan hanya saat kurikulum dalam tahap proses pengembangan, yaitu ketika pengembangan dokumen kurikulum belum selesai. Selanjutnya, tahap proses pengembangan itulah para pengevaluasi atau para pengembang kurikulum memberikan masukan kepada para pengembang kurikulum terkait aspek yang sudah memenuhi dan yang terkait dengan proses, sehingga informasi dan data yang dapat digunakan untuk perbaikan proses tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum sumatif. Nah, fungsi kurikulum sumatif ini dapat memberikan pertimbangan terkait hasil dari pengembangan kurikulum, sehingga fungsi sumatif ini tidak dapat diterapkan pada saat kurikulum masih dalam proses. Hasil pengembangan kurikulum yang digunakan dalam fungsi sumatif ini dapat berupa dokumen kurikulum, hasil belajar, ataupun dampak dari kurikulum itu tersendiri. Nah, hasil dari evaluasi kurikulum ini akan dapat menjadi suatu pertimbangan dari pengevaluasi bahwa suatu kurikulum tersebut apabila berhasil dapat dilanjutkan ataukah bila gagal dapat dihentikan. Nah, keberhasilan ataupun kegagalan yang dapat dilihat dari hasil kurikulum tersebut relevan atau tidaknya dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang telah diambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu fokus bagian pertama dari prosedur yang sangat penting untuk menentukan sifat dari sebuah evaluasi. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama identifikasi audiens, yang kedua mengklarifikasi tujuan evaluasi, yang ketiga menjelaskan informasi yang dibutuhkan, yang keempat menentukan informasi yang telah ada, dan yang kelima mendefinisikan prinsip-prinsip dari evaluator. Nah, yang kedua yaitu persiapan. Persiapan tersebut meliputi penentuan teknik dalam mengumpulkan data. Adapun langkahnya, yang pertama menentukan kapan dan dari siapa informasi yang dibutuhkan, dan yang kedua menentukan teknik dan instrumen yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga menentukan sampel yang akan digunakan untuk evaluasi, dan yang keempat memilih atau mengembangkan instrumen yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu implementasi mengumpulkan semua informasi yang relevan. Yang keempat yaitu analisis, perhitungan secara statistik atau menjelaskan analisis dari informasi yang telah dikumpulkan. Nah, hal ini tuh mencakup yang pertama menentukan standar atau kriteria dari kurikulum, yang kedua menentukan pengaruh dan potensial dari kurikulum, yang ketiga menentukan seluruh konsekuensi dari tindakan kurikulum, dan yang terakhir yaitu menentukan seluruh kasus dan efek yang berhubungan dari kurikulum. Selanjutnya poin kelima yaitu laporan. Adapun langkah terakhir yang meliputi interpretasi dari analisis dan keadaan yang direkomendasi yang disebarkan. Hal ini mencakup yang pertama yaitu menginterpretasi informasi yang telah dianalisis, yang kedua menyimpulkan suatu keadaan dan rekomendasi tentang kualitas dan relevansi dari kurikulum, yang ketiga yaitu mengajukan cara untuk membuat rekomendasi, yang keempat catatan staf dan sumber sebagai syarat dalam merekomendasi, dan yang terakhir yaitu menyebarkan informasi kepada audiens. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi dari evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama itu ada evaluasi kebutuhan dan feasibility. Evaluasi kebutuhan dan feasibility ini dapat dilakukan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana, dan prosedur yang dilakukan diantaranya yaitu yang pertama merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan. Yang kedua, menetapkan program yang dibutuhkan. Yang ketiga, menilai ataupun mengakses data setempat berdasarkan tes baku, tes intelijensi, dan tes sikap yang ada. Yang keempat, menilai riset yang telah ada, baik riset setempat maupun riset tingkat nasional yang sama atau berhubungan. Nah, yang kelima, menetapkan feasibility pelaksanaan program sesuai dengan sumber-sumber yang ada, yaitu manusiawi dan materi. Yang keenam, mengenali masalah-masalah yang mendasari kebutuhan. Yang ketujuh, menentukan bagaimana proyek akan dikembangkan guna berkontribusi pada sistem sekolah ataupun sekolah setempat. Selanjutnya poin kedua yaitu evaluasi masukan atau input. Nah, evaluasi masukan melibatkan para supervisor, konsultan, dan para ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah tersebut. Nah, pemecahan masalah ini seharusnya dilihat dari hubungannya dengan hambatannya. Nah, contohnya itu kayak penerimaan pemecahan masalah oleh guru dan siswa, terus kecakapan kerja, baik pelaksanaan pemecahan masalah dalam kelas ataupun sekolah. Terus selanjutnya, maka evaluasi masukan menuju ke arah pengembangan berbagai strategi dan prosedur yang dalam pembuatan keputusannya sangat dibutuhkan informasi yang akurat. Bukan hanya itu, evaluasi masukan juga berusaha mengenali di mana terjadi atau adanya masalah sehingga dapat diawasi selama berlangsungnya implementasi. Nah, poin yang ketiga ini yaitu evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini dapat diartikan sebagai sistem pengolahan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi, dan klasifikasi strategi pemecahan penyelesaian masalah.
Dalam hal ini, staf perpustakaan memainkan perannya yang sangat penting karena mereka secara langsung melakukan monitoring terhadap desain dan prosedur pelaksanaan program, serta memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan program tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu ada evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil dari program yang kaitannya dengan tercapainya tujuan tersebut. Berbagai variabel yang diuji bergantung pada tujuan, perubahan, sikap, dan perbaikan kemampuan dan perbaikan tingkat kehadiran. Evaluasi yang sama sebaiknya meliputi semua komponen evaluasi tersebut, tetapi yang sering terjadi karena keadaannya yang tidak memungkinkan, tidak semua komponen mendapatkan perhatian yang penuh, sehingga administrator program harus pintar dalam memilih aspek yang mana harus mendapatkan perhatian lebih atau intensif, mana yang tidak. Berdasarkan evaluasi tersebut akan didapatkan informasi dan data yang lebih valid dan dapat dipercaya dalam upaya pembuatan keputusan dan program perbaikan. Nah, yang poin terakhir di sini saya akan menjelaskan dari model-model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum yang pertama yaitu ada evaluasi model penelitian. Nah, model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian ini didasarkan atas teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. Tes psikologis atau tes psikometrik pada umumnya mempunyai dua bentuk, yaitu tes intelijensi yang ditujukan untuk mengukur kemampuan bawaan serta tes belajar yang mengukur perilaku skolastik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu model evaluasi objektif. Nah, evaluasi model objektif ini berasal dari Amerika Serikat. Perbedaan model objektif dengan model komparatif ialah dalam dua hal. Yang pertama, dalam model objektif, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Pada evaluator juga pentingnya mempunyai peranan yaitu menghimpun pendapat-pendapat orang lain tentang inovasi kurikulum yang akan dilaksanakan. Evaluasi dilakukan pada akhir pengembangan kurikulum. Kegiatan penilaian ini sering disebut dengan evaluasi sumatif. Dalam hal-hal tertentu, sering evaluator bekerja sebagai bagian dari tim pengembang. Informasi-informasi yang diperoleh dari hasil penilaian tersebut digunakan untuk penyempurnaan inovasi yang sedang berjalan. Nah, evaluasi ini sering disebut juga dengan evaluasi formatif. Kedua, kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat objektif, yaitu tujuan yang khusus. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penugasan siswa yang akan tujuan-tujuan tersebut berjalan dengan lancar. Dan para pengembang kurikulum ini menggunakan sistem instruksional, yaitu model objektif dengan menggunakan standar pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Tujuan dari comparative approach adalah menilai apakah kegiatan yang dilakukan sekelompok eksperimen ini lebih baik daripada kelompok yang kontrol. Nah, oleh karena itu, kedua kelompok ini harus ekuivalen, tetapi dalam model objektif ini hal tersebut tidak menjadi soal yang sangat berpengaruh. Kemudian yaitu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim pengembangan model objektif. Yang pertama yaitu ada kesepakatan tentang tujuan-tujuan kurikulum. Yang kedua, merumuskan tujuan-tujuan tersebut dalam perbuatan siswa. Yang ketiga, menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut. Yang keempat, mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu model yang ketiga, yaitu modelan campuran multivariasi. Nah, evaluasi model perbandingan atau comparative approach ini dan model Taylor dan Bloom melahirkan model evaluasi campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Strategi ini memungkinkan pembandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur dari kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Seperti halnya pada eksperimen lapangan serta usaha-usaha awal dari Taylor dan Bloom, metode ini pun terlepas dari proyek evaluasi. Metode-metode tersebut masuk ke bidang kurikulum setelah komputer dan program paket pengembangan, yaitu pada tahun 1960. Program paket berisi program statistik yang sederhana yang tidak membutuhkan pengetahuan komputer untuk menggunakannya. Dengan berkembangnya penggunaan komputer memungkinkan studi lapangan tidak dihambat oleh kesalahan dan kelambatan. Semua masalah pengolahan statistik dapat dikerjakan dengan komputer. Nah, langkah-langkah model multivariasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari sekolah yang berminat untuk dievaluasi atau diteliti. Yang kedua, pelaksanaan program
Bila tidak ada pencampuran sekolah, tekanannya pada partisipasi yang optimal. Yang ketiga, sementara tim menyusun tujuan yang meliputi semua tujuan dari pengajaran umatnya dengan metode global dan metode unsur, dapat disiapkan tes tambahan. Dan yang keempat, bila semua informasi yang diharapkan telah terkumpul, maka mulailah pekerjaan komputer. Yang kelima, tipe analisis dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh bersama dari beberapa variabel yang berbeda. Nah, dari beberapa kesulitan dihadapi dalam model campuran multivariasi ini, yaitu kesulitan yang pertama ialah diharapkan memberikan tes statistik yang signifikan. Maka untuk itu diperlukan 100 kelas dengan 10 pengukuran, dan ini lebih memungkinkan daripada 10 kelas dengan 10 pengukuran. Jadi model multivariasi ini lebih sesuai bagi evaluasi kurikulum berskala besar. Kesulitan kedua ialah terlalu banyak variabel yang perlu dihitung pada suatu saat. Kemampuan komputer hanya sampai 40 variabel, sedangkan dengan model ini dapat dikumpulkan sebanyak 300 variabel. Kesulitan yang ketiga yaitu meskipun model multivariasi ini telah mengurangi masalah-masalah kontrol berkenaan dengan eksperimen lapangan, tetapi tetap menghadapi masalah-masalah perbandingan. Model-model evaluasi kurikulum tersebut berkembang dari dan digunakan mengevaluasi model atau pendekatan kurikulum tertentu. Model pembandingan lebih sesuai untuk mengevaluasi pengembangan kurikulum yang menekankan isi konten basic kurikulum. Nah, model tujuan lebih sesuai digunakan dalam pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan tujuan atau goal-based kurikulum. Model campuran dapat digunakan untuk mengevaluasi baik kurikulum yang menekankan isi, tujuan, maupun situasi. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai dari evaluasi kurikulum beserta dengan komponen-komponennya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.